Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Rian di channel Jurnal Harian Belajar Bahasa Jepang dari Nol, seri N4. Nah, di kesempatan hari ini kita akan belajar tata bahasa atau pola kalimat atau yang sering disebut Bumpo JLPT N4 atau yang sering keluar di JLPT N4. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya. Oke, yang sudah subscribe terima kasih, yang belum ya terus dukung channel ini supaya lebih berkembang lagi dengan cara subscribe. Oke, kita lanjut untuk bumbu selanjutnya. Di sini kita ada kata kerja bentuk mas ketemu sama dengan sugimas atau sugiru kalau dirubah ke bentuk jisonya. Nah, sugimas ini artinya terlalu. Caranya kita tinggal bentuk masnya itu kita coret. Nah, ini bentuk masnya kita buang, terus kita tambahin sama sugiru atau sugimas. Nah, di sini artinya terlalu. Contohnya di sini ada tabe sugimas, tabe mas, masnya kita buang, ditambahin dengan sugimas, tabe sugimas. Artinya terlalu banyak makan. Atau bisa juga kita ambil kata dasar dari nemas, masnya kita buang, tinggal tambahin sugimas, ne sugimas atau ne sugiru. Terlalu banyak tidur atau ya kebanyakan tidur. Terus misal contoh lagi ada kai sugimas, terlalu banyak beli atau dan sebagainya ya, gampang. Kita cuma tinggal hapus masnya, terus tambahin sugimas atau kalau dirubah bentuk jiso sugiru. Nah, next kita selanjutnya masih di sugiru, tapi di sini kita tambahin di kata sifat. Nah, untuk kata sifat i dan na itu semuanya kita hilangkan. Jadi nggak usah pakai i yang di belakang, juga nggak usah pakai na. Tinggal tambahin sama sugiru atau sugimas. Sugiru atau sugimas. Nah, contohnya di sini ada ama sugiru. Ini a ya. Amai. I-nya kita buang, ama sugiru. Artinya terlalu manis. Terus ada kireina. Jadi kirei sugiru, terlalu cantik gitu. Atau misal ada kawaii, ya, kawaii sugiru, terlalu lucu. Terus ada omo sugiru. Terus ada taihengna, terus taiheng sugiru, kayak gitu ya. Terlalu berat, terlalu memberatkan. Nah, selanjutnya kita ada masih dibentuk mas lagi, tinggal kita tambahin yasui, artinya mudah. Masnya jangan lupa kita buang ya. Masnya kita buang. Kata kerja bentuk mas, masnya kita coret, terus tambah yasui, itu artinya mudah. Contoh di sini ada nagimas, masnya buang tinggal nagi, terus tambahin yasui, nagi yasui, mudah menangis, nagi yasui, mudah menangis. Terus ada neyasui, mudah tidur ya, pelor mungkin ya. Nah, terus apalagi ya? Contohnya banyak ya. Bisa kalau di dalam pekerjaan mungkin yari yasui, yari mas, masnya buang, tinggal tambahin yasui, yari yasui. Nah, itu artinya mudah dikerjakan. Nah, selanjutnya di sini ada lawan kata dari yasui, itu ada nigui, itu artinya sulit. Nah, contohnya sama, rumusnya sama, kita cuma tinggal hapus kata kerja bentuk mas, masnya kita tinggal hapus, terus kita tambahin nigui, jadi sulit. Nah, di sini ada contohnya sukai nigui,
sulit digunakan. Terus ada kalau wakarimas mungkin wakari nikui, sulit mengerti. Terus ada yari nikui, dari yarimas, sulit mengerjakan. Terus ada dari oboemas mungkin oboe nikui, sulit menghafal atau mengingat. Nah, selain ada nikui, itu biasanya kalau orang Jepang itu juga ada yang pakai zurai. Itu artinya sama. Artinya juga sulit. Ya tinggal sukai zurai kayak gitu. Sama. Rumusnya sama. Kata kerja bentuk mas, masnya kita hilangkan tambah zurai. Tapi zurai sulit makan. Sukai zurai sulit menggunakan atau sulit digunakan, seperti itu ya. Jadi ada pilihan nikui, ada juga zurai. Mungkin kalau zurai seringnya kita dengarnya kaiwa langsung ya mungkin ya. Atau sebenarnya zurai itu juga bisa masuk di bumbu N3. Tapi ini buat tambahan aja. Sekalian kan belajar nikui juga belajar zurai. Kayak gitu. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada bentuk jiso ketemu sama yodes. Nah, ini sepertinya atau tampaknya. Nah, itu sepertinya atau tampaknya. Rumusnya bentuk kamus. Nah, di sini ada contohnya karewa sukarete iru yodes. Dia sepertinya telah atau sepertinya dia lah. Kayak gitu ya. Jadi bentuk kamus ketemu sama yodes itu sepertinya atau tampaknya. Nah, di sini yang pakai kata sifat. Kata sifat i, kata sifat na, terus kata benda itu ditambahin no. Nah, kata sifatnya i tetap, kata sifat na nya tetap, terus kata bendanya kita tambahin no. Sama-sama ketemu sama yodes, artinya pun sama, sepertinya atau tampaknya. Nah, di sini contohnya ada karewa isogashi yodes, dia sepertinya sibuk. Terus ada lagi karewa sensei no yodes, dia sepertinya sensei atau dia sepertinya seorang guru. Nah, contoh selanjutnya ada bentuk mas ketemu sama sodes. Di sini artinya sama-sama artinya seperti atau tampaknya. Nah, bedanya apa? Nanti kita bahas bareng-bareng. Nah, di sini kata kerja bentuk mas ketemu sama sodes, sepertinya atau tampaknya. Di sini contohnya ada kyowa ame furi sodes. Hari ini sepertinya akan turun hujan. Nah, catatan ya. Catatan di sini ada catatan. Nah, dalam bentuk negatif, nai itu nasa sodes. Sensei wa inasa sodes gitu. Harusnya kan inai. Nah, biasanya nai sama inai itu kan sering ada yang gunainya sama kayak gitu. Misal apa ya? Saifu. Tashino saifu wa masa dompet saya sepertinya nggak ada. Contohnya mungkin apa? Nah, ini di sini ada contohnya sepertinya tidak makan. Tabena nasa sodes, bukan tabena sodes, tapi tabena sasodes, sepertinya tidak makan. Itu ya. Oh, dia kelihatannya lemes, itu kan lemes, letoy kayak gitu lah. Tabena sasodes, sepertinya tidak makan. Gitu ya. Lah, di sini bedanya sama yang yodes tadi, kata sifat i-nya tetap, na-nya tetap. Nah, di sini na-nya kita hilangkan, i-nya juga kita hilangkan, ketemu sama sodes. Kata bendanya nggak usah dikasih apa-apa. Jadi contoh masih di artinya sepertinya atau tampaknya. Nah, di sini ada eigo wa nihongo yori kantangso. Kantangso des atau kantangso ya. Sama-sama aja, mau dikasih des boleh, enggak juga nggak apa-apa. Itu artinya bahasa Inggris
sepertinya bahasa Inggris lebih mudah daripada bahasa Jepang. Terus ada lagi oji sang wa genki so desu. Kan harusnya genki. Kan ada kata sifat genkina, ada juga kata benda yang cuma genki. Nah ini nggak usah dikasih apa-apa. Nanya hilang, kata bendanya juga nggak usah dikasih artikel lain. Jadi cuma tinggal genki so ne. Genki so ne. Nah ini saya bacanya salah tadi. Kakek kelihatannya sehat atau tampaknya atau sepertinya. Nah catatan lagi untuk kata sifat yang i kan artinya bagus ya. Itu kan ada dua, i sama yoi. Nah untuk yang rubah bentuk so ini kita pakainya yang yoi. Jadi bukan i sodes gitu bukan ya, tapi yoi sodes. Nah yoi sodes juga salah ya. Yoi-nya ini, i-nya kita rubah menjadi sasodes. Jadi yo sasodes. Kono anohongga yo sasodes. Buku itu sepertinya bagus. Atau kuruma yo sasodes juga bisa. Kuruma mobil itu sepertinya bagus. Jadi yosa sodes bukan isodes ya. Kayak gitu. Nah, di sini perbedaan antara yodes sama sodes. Nah, kalau yang yodes ini, yang yodes tadi, yang masnya yang kata kerjanya itu bentuk kamus. Kalau yang sodes, kata kerjanya bentuk masnya hilang. Nah, ini sepertinya atau tampaknya kan artinya sama. Nah, kalau yang yodes itu digunakan untuk menyatakan kesan atau dugaan berdasarkan bukti. Nah, berdasarkan bukti, pengamatan atau informasi yang terlihat atau didengar. Jadi, ada bukti nyatanya kalau mau ngomong yodes itu. Nah, sering digunakan dalam situasi resmi atau bahasa tulisan. Bahasa tulisan itu biasanya berarti kalau yodes itu mungkin situasi resmi kan kita pakainya mungkin pas rapat atau pas seminar atau apa kayak gitu. Terus bahasa tulisan itu kan berarti jarang banget digunain buat kaiwa kecuali situasi-situasi resmi kayak rapat seperti itu. Nah, sodes sama-sama artinya seperti tampaknya. Nah, ini untuk pengamatan penampilan lihat sepertinya tampaknya. Nah, ini menyatakan kesan atau dugaan berdasarkan yang terlihat, dirasakan dan diamati. Digunakan untuk menyampaikan informasi yang didengar dari orang lain. Nah, berarti kan di sini orang ketiga yang didengar dari orang lain. Atau sering juga di sini bahasa kaiwa juga bisa. Itu ya bedanya. Lah, selanjutnya kita di sini ada shika naik, shika plus naik, shika naik ya. Nah, kata kerja plus atau kata benda. Kata kerjanya tentu di sini bentuknya seringnya kita pakainya bentuk kamus ya. Kamus. Di sini kata kerjanya bentuk kamus. Atau jisho atau bentuk ru. Nah, di sini artinya hanyanya itu tidak ada pilihan atau selain. Jadi hanya, tapi konteks artinya yang mengandung hanyanya itu nggak ada pilihan selain gitu. Jadi kita bisa artikan hanya, kita juga bisa artikan tidak ada pilihan selain berusaha. Nah, di sini contohnya ganbaru shikanai. Ganbaru shikanai, ganbaru berusaha atau semangat. Nah, shikanai tidak ada pilihan selain. Jadi ganbaru shikanai tidak ada pilihan selain semangat atau berusaha. Ganbaru shikanai. Kalau di yang lain mungkin yaru shikanai. Ya, nggak ada pilihan selain dikerjakan kayak gitu. Atau yang kata benda contohnya tasino kanera ya goeng shikanai. Uang saya hanya 100 yen. Nah, itu hanya. Itu kalau yang diartikan hanya. Uang saya tinggal 100 yen kayak gitu.
Kalau misal untuk orang ya, nainya ini cuma dikasih inai, diganti inai ya. Kalau untuk orang misal gimana ya, di kelas mungkin ya, kurasu nih sensei shika inai, di kelas hanya ada sensei gitu. Atau mau diartikan yang jelimet lagi, tidak ada orang selain sensei. Nah, seperti itu. Oke. Shika nai. Nah, catatan di sini shika nai, shika. Nah, shika nai itu selalu memerlukan bentuk negatif nai di akhir kalimat. Jadi nggak bisa shika aru kayak gitu, nggak bisa ya. Harus shika nai, yaru shika nai. Kayak gitu ya di akhir. Nah, pola ini sering berguna untuk menyatakan keterbatasan atau ketiadaan pilihan dalam situasi tertentu. Nggak ada pilihan lain, pilihannya terbatas cuma ini. Nah, itu kan baru shikanai, nggak ada pilihan lain selain berusaha dan semangat. Terus ada, dengan memahami pola shikanai, Anda dapat mengurangi keterbatasan atau ketiadaan alternatif dengan nuansa yang tepat dalam percakapan bahasa Jepang. Ya, itu intinya tadi ya. Shikanai ini kita ngomong itu nggak ada pilihan lain selain ini, pokoknya ini kayak gitu ya. Meru shikanai, nggak ada pilihan lain selain berhenti. Nah, perbedaan shikanai sama dake kan sama-sama bisa diartikan hanya. Misal okane ga yakuen dake, nah itu kan hanya 100 yen kayak gitu. Perbedaannya di sini, kalau shikanai, shika itu selalu bentuknya di akhir kalimat itu negatif. Nah, kalau dake itu nggak perlu diikuti negatif, lebih netral. Suasananya tidak mengandung keterbatasan. Maksud dari kalimatnya itu nggak terbatas. Jadi kalau misal di tas itu cuma di tas kan biasanya barangnya banyak. Nah, itu ngomong dake itu juga nggak apa-apa, meskipun kemungkinan di dalam tas itu ada barang lain. Lah kalau shikanai itu misal tasino kabang no nakani hong shikanai ya, gitu. Di dalam tas saya nggak ada yang lain selain buku. Tapi kalau yang pakai dake, tasino kabang no nakani, nah di dalam tas saya hong dake, hanya buku. Nah, itu kan kemungkinan di resleting yang lain itu ada pensil atau ada dompet dan sebagainya. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ini ada bentuk tari atau kata kerja yang dirubah ke bentuk lampau, bentuk tak. Terus ketemu sama kata kerja bentuk tak lagi, tambah ri ya. Jadi tari diakhiri dengan kata shimas. Jadi tari shimas. Nah, ini melakukan hal-hal seperti dan nani. Nah, kayak gitu. Nah, ini fungsinya untuk menceritakan seharian itu kita ngapain, tapi nggak usah diceritakan semuanya, hanya beberapa itu juga bisa seperti itu penggunaannya. Nah, di sini contohnya ada sumatsuwa eiko mitari hong o yondari shimashita. Jadi di akhir pekan atau di akhir minggu itu melihat film atau dan membaca buku. Tentunya di akhir pekan kan kita nggak mungkin kan seharian cuma lihat film dan nonton membaca buku, melakukan yang lain toh. Nah, di sini melakukan hal-hal seperti, cuma dikasih penjelasan melakukan hal-hal seperti ini. Seperti, nah misalnya tanya, kamu biasanya kalau hari libur ngapain? Nah, kayak gitu. Kan libur kan biasanya melakukan banyak aktivitas. Nah, ini pakai tari shimas disebutin beberapa, kayak seperti nonton film dan nonton buku kayak gitu. Nah, selanjutnya ada mengkatakerjakan kata sifat. Jadi kata sifatnya ini kita rubah penggunaannya menjadi kata kerja. Nah, artinya juga berubah. Misal di sini ada kata sifat i-nya itu kita ganti dengan ku. Nih ya. I-nya kita ganti dengan ku tambah shimas. Nah, di sini contohnya ada
komen salah. Di sini ada naga ku simas, nagai, i-nya kita buang jadi ku, nagaku simas, jadi artinya memanjangkan, nagaku simas. Atau mungkin yang lain hiroi, hiroi kan luas, jadi hiroku shimas. Jadi misal kita ngelar tiker gitu, kan tiker kan digelar lebar, jadi hiroku shimas, jadi meluaskan atau membentangkan kayak gitu. Terus contoh yang untuk kata sifat, nanya kita ganti nih. Ini sering kalian dengar juga mungkin pas waktu belajar di Kako atau masih belajar di Kako, itu kire ini shimas, membersihkan. Jadi kan kireina, nanya kita buang jadi shimas, kire ini shimas, atau mungkin kire ini shite kudasai, tolong bersihkan, kayak gitu ya. Contoh lagi yang lain apa ya, rakuni shite kudasai, tolong yang santai, kayak gitu, kalem. Nah itu cuma kita tinggal nanya kita ganti ini, i-nya kita ganti ku, terus tambahin shimas, itu ya. Jadi artinya bisa jadi kata kerja yang harusnya tadinya artinya bersih jadi membersihkan, yang artinya tadi panjang bisa memanjangkan, yang artinya pendek bisa memendekkan. Pendek kan hikui, berarti hikuku shimas, memendekkan, kayak gitu ya. Oke, lanjut kita ke nani-nani toiyu. Toiyu itu atau yang disebut disebut atau yang disebut. Nah ini contohnya ada korewa shinkansen toiyu monodes, toiyu. Nah itu koredeng ini ya, ini yang disebut kereta super kilat. Ini katrok banget kayak dikasih tahu kayak gitu ya. Misal korewa hong toiyu monodes, ini yang disebut buku emas seperti itu ya. Toiyu ya, biasanya kalau nanya, misal nanya gitu, pas nanya gitu, kita nggak tahu, kita tahu barangnya tapi kita nggak tahu nih bongkonya. Nah ini nanto imaska, itu iunya itu kan kata kerja bentuk jiso ya, nanti nanto imas to iu. Nah ini kan ditikin ke anak kalimat to iu monodes, jadi to imas nanto imaska, kono mono wa nanto imaska, barang ini disebut apa di sini. Itu misal kita nggak tahu sama sekali, nggak tahu bahasa Jepangnya. Biasanya kan kalau misal kalian anak-anak baru yang baru tiba di Jepang atau baru mulai di Jepang itu kan wakaranai mono kan ipayaru ya, barang yang nggak kita tahu itu kan banyak banget. Misal ada juga yang di Jepang itu seringnya kalau orang misal kayak saya ini nyebutnya ini, kayak saya ini nyebutnya ini ya. Misal contohnya paketsu. Paketsu itu ada yang nyebutnya oke, ada yang nyebutnya pato, ada yang nyebutnya kaku dan sebagainya, kayak gitu ya. Jadi kalau mau nanya ya kalau nanti mas itu, tapi kalau udah dikasih tahu ya dihafal, diingat ya gitu. Jangan kok dikit-dikit ke nanti mas karena nih kono mah oroshi itu ada ini gitu ya, malah dimarahin nanti. Nanto iyo atau nanto imaska disebut apa, atau yang disebut kayak gitu ya. Kan ini contohnya ya, arewa shinkansen toiyu itu yang disebut shinkansen. Biasanya kan kalau anak-anak baru sering dikasih tahu shinkansen itu loh itu. Ya lanjut ya. Nah di sini ada bentuk tak, kata kerja yang dirubah bentuk tak. Ini kalau di Minna Nihongo ya, bentuk tak itu bab 19 ya. Terus ada bentuk nai. Nah kalau bentuk nai bab 18 atau 17 ya gitu. Itu ketemu sama hoga ides, itu artinya sebaiknya. Sebaiknya itu yang bentuk tak. Nah kalau yang bentuk nai itu sebaiknya tidak. Jadi tidaknya itu di kata kerja yang di awal, bukan yang di hoga idesnya itu dirubah ke negatif ya. Jadi yang dirubah negatif itu
kalimat yang sebelum ketemu sama hoga ides, seperti itu. Nah, contohnya di sini ada Sakini kaeta hoga ides, sebaiknya pulang duluan. Sakini kaeta hoga ides, sebaiknya pulang duluan. Watashi no tama itai ne. Terus teman kalian, Sakini kaeta hoga ides yo gitu. Nah, sebaiknya pulang duluan ya gitu. Terus ada lagi yang naya, osoku made gemu shinai hoga ii desu. Misal asta shiken ga aru kara, atau misal asta yakusoku ga aru kara, atau asta yakusoku ga aru node. Nah, kan udah belajar node ya kemarin di part 1. Karena besok ada janji, nah osoku made gemu shinai hoga ii desu yo gitu. Sebaiknya tidak bermain game sampai larut malam. Osoku made itu larut malam atau tengah malam gitu. Nah, ini ya, gemu shinai hoga, sebelum ketemu hoga kita rubah ke bentuk nai gitu ya. Kalau mau bentuk tidaknya, sebaiknya tidak. Oke, bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya ada tara ides. Ini sama-sama artinya sebaiknya. Sebaiknya ini saran dan nasihat. Untuk lebih detailnya bedanya apa, nanti di slide selanjutnya kita bahas. Nah, ini sama-sama sebaiknya ya. Bentuk tak ketemu ra ides, atau yang lebih dikenalnya tara ides gitu ya. Nah, di sini contohnya komatara sini kitara ides. Nah, kalau bingung, tara ya yang di bawah ya, antara 23 25 lah, 23 24 tara. Jadi kalau kamu bingung, atau jika kamu bingung, sebaiknya tanya ke guru itu ya, dikasih saran. Kalau bingung ya tanya ke guru, bingung jalan sendiri ya nyasar itu ya. Nah, kalau mau nanya do shitarai desu ka gitu, sebaiknya atau apa yang sebaiknya saya lakukan. Kalau tara ides itu kan ngasih saran, terus yang di bawahnya ini ada do shitarai desu ka, yang catatan buat kita nanya. Watashi no jitenza ga kowareru atau kowareta node, ada sepeda saya rusak, do shitarai desu ka, apa yang sebaiknya saya lakukan gitu. Ya kaisa ni motte ite, ya watashi ga shuriten emotiku kara gitu. Misal satu kalian ya sasi ya, ya udah bawa aja ke kaisa, nanti tak bawain ke bengkel gitu. Itu ya. Nah, di slide ini kita bahas bedanya tara ides sama tahoga ides. Kalau yang tara ides nggak bisa bentuk negatifnya, karena kita ngasih saran itu. Nah, kalau tara ides itu konteksnya lebih santai dan netral, cocok untuk situasi informal. Kalau situasi informal berarti kita ngasih taunya itu bahasa lisan, atau lebih tepatnya teman ke teman, dan tidak sopan. Tidak sopan itu maksudnya ada yang lebih sopan. Nah, yang lebih sopan itu pakainya tahoga ides. Ini sarannya itu lebih tegas dan lebih serius. Ngasih saran tapi sarannya itu tegas, sebaiknya seperti ini, lakukan seperti ini, kayak gitu. Kalau tara ides mungkin konteksnya ya tak kasih saran kayak gini, ya kamu mau lakuin nggak masalah, nggak lakuin juga nggak masalah. Tapi kalau tara yang tahoga ides itu ya tegas banget ngasih sarannya, pokoknya kamu lakuin ini, sebaiknya kamu kayak gini ya, kayak gitu. Iya, catatan penting, tara ides lebih digunakan dalam percakapan bahasa kaiwa. Tara ides yang lebih santai tadi ya, sehari-hari yang sifatnya informal. Informal itu maksudnya sehari-hari. Kalau yang formal itu ya situasi-situasi tertentu, kayak misal tahoga ides itu saran-saran kan biasanya yang seringnya informal itu biasanya dalam kondisi yang rapat atau dan sebagainya gitu, dalam instansi perusahaan lah, seperti itu. Kalau ngasih saran penting kan ya mungkin guru ke murid itu kan situasinya penting ya, guru ngasih saran ke murid kayak gitu. Kalau
taraides tuh kayak teman ke teman atau sering bahasanya bahasa kaiwa lah. Oke, lanjut ya. Kita ketemu sama kalimat. Tentu kalimatnya di sini bentuk futsu ya. Kalimat bentuk futsu ketemu kalimat lagi. Ketemu kadoka, ketemu kalimat lagi. Kadokanya di tengah. Nah, ini artinya ya atau tidak. Ya atau tidak berarti disertai rasa bimbang ya, rasa bimbang. Misal konomae no shiken gokaku suru kadoka wakaranai. Ujian tempo lalu atau di ujian tempo hari lulus atau tidaknya tidak tahu. Saya nggak tahu lulus apa enggak. Nah, gokaku suru kadoka wakaranai. Dia, saya nggak tahu lulus atau tidak. Jadi bimbang kan, lulus enggaknya ya diri sendiri pun nggak tahu. Kayak gitu. Lah, terus ada lagi kalimat futsu ketemu sama ka. Ketemu sama kalimat lagi. Nah, ini k-nya juga di tengah-tengah. Ini sini ada kalau juga dokoni iruka shirimasen. Pacar ada di mana saya tidak tahu. Lah, partikel ka juga digunakan untuk menyatakan ketidakpastian atau keraguan tentang sesuatu. Dalam konteks ini, ka sering dipasangkan dengan kata wakaranai atau shiranai. Itu ya. Dukokani iruka shirimasen. Hampir sama kayak yang kadoka sama yang bentuk ka ya. Jadi perbedaannya apa? Nah, kalau yang kadoka itu biasanya di belakangnya itu kalimatnya bebas. Bebasnya itu seperti ini. Bisa kayak tadi, tanyakan ke sensei. Tanyakan ke sensei, misal kayak gitu. Misal gini, saudara A, nah A sang wa doshite koe ikanai kadoka sensei ni kite kudasai. Kayak gitu. Itu kadoka. Jadi di kalimat yang paling belakang itu bentuknya luas, seringnya yang dipakai ya kayak gitu, kayak tanya ke sensei terus dikakoning kembali kayak gitu. Kono yari kata wa seikai atau tadashi kadoka kakoning shite nimasho kayak gitu. Cara seperti ini itu benar atau tidaknya kita pastikan, ayo kita coba pastikan kembali kayak gitu. Tapi kalau yang K ini di note-nya itu sering dikombinasikan dengan shiranai kalau enggak wakaranai. Berarti yang tahu kita sendiri, yang ngucapin kita sendiri. Contohnya di sini kano juga dukokani iruka shiranai. Ya pacar di mana saya nggak tahu, pacarnya sendiri di mana nggak tahu gitu. Atau misal tashi no saifu wa dukokani ochita kadoka wakaranai. Ya gitu. Nah, di belakangnya itu pasti wakaranai kalau enggak shiranai. Kayak gitu ya. Ya tadi artinya dompet saya jatuh entah di mana, saya nggak tahu. Nah, seperti itu. Tahu ya, jadi bedanya sama-sama bimbang dan ragu, cuma di kalimat belakangnya kalau yang K itu pasti diikuti dengan shiranai kalau enggak wakaranai. Lah kalau yang kadoka yang di belakangnya itu kalimatnya masih bebas, bisa wakaranai, bisa pastikan kembali, bisa tanya dan sebagainya. Jadi itu sama-sama di jising, rasa percaya diri kita ya. Jadi kata cara kita ngerjain ini benar apa enggaknya kita cek dulu kayak gitu. Itu ya. Bisa juga diarti sebaiknya itu. Tapi kayak kita ngomong sama diri kita sendiri. Bimbang kan tentu yang ngomong kita sendiri ya. Jadi kayak orang kalau bahasa Jawanya delemping, kalau bahasa Indonesia kayak ngerutu sendiri kayak gitu. Nah, ada di sini bumbu selanjutnya kita ada bentuk jiso ketemu sama sumori des. Sumori di sini artinya bermaksud atau berniat untuk. Nah, bermaksud. Jadi bentuk jiso ya. Jiso sumori des bermaksud atau berniat untuk.
korekara jogging suruh sumurides. Nah, mulai sekarang bermaksud untuk menabung. Kayak gitu ya, bermaksud untuk menabung. Bermaksud kalau yang lain bermaksud untuk apa? Nabung. Nah, korekara nihongo moto bengkyo suruh sumurides. Mulai sekarang saya bermaksud untuk lebih belajar bahasa Jepang. Semangat ya, itu. Nah, ini bentuk negatifnya dari yang sumori yang depan tadi ya. Nah, ini sama-sama bentuk jiso. Nah, yang di belakang, yang negatif itu yang di belakang. Jadi bukan yang sebelum ketemu sumori. Jadi sumori diwanai des, sumori diwanai atau sumori janai, sono sumori janai gitu. Jadi saya nggak bermaksud seperti itu kan, sono sumori janai. Tidak bermaksud, tidak berniat untuk. Jadi depannya masih jiso, yang kita negatifkan itu yang di belakang, nanti sumori diwarnai des. Ya, sumori diwarnai des atau sumori diwarnai juga bisa. Di contohnya adalah gomene omae okoka ako kareru sumori diwarnai des. Maaf ya, aku nggak bermaksud mengagumi kamu. Ini contohnya malah seperti ini ya. Ya, contohnya seperti ini. Nggak bermaksud apa yang lain, nggak bermaksud pergi bersamamu mungkin. Ya, anata to ishoni iku sumuri diwanai. Saya nggak bermaksud pergi sama kamu. Nah, contoh selanjutnya di sini ada kalimat fujo. Tentu di sini kalimatnya bentuk fujo ketemu sama desho. Nah, desho-nya ini nadanya naik, desho kayak gitu. Desho gitu, nadanya naik. Nah, kalau desho-nya ini mau dirubah ke bentuk fujo, kita ada daro. Daro ya. Daro, nah, desho, daro. Nah, di sini artinya cuma kan. Nah, itu. Jadi gini. Kalau ramen ga oishi desho kayak gitu. Ramen ini enak kan? Nah, desho itu sering digunakan untuk konfirmasi dari persetujuan lawan. Misal kayak di sini contohnya, kono ramen ga oishi desho. Nah, pasti yang kita tanya ini harusnya udah pernah makan ramen ini. Kalau kono ramen ga oishi desho, nah ini ramen ini enak kan, kayak gitu. Atau bisa jadi sebaliknya, kita ngasih saran untuk teman kita makan ramen ini. Nah, dia udah nyobain ramen ini, misal udah dimakan set gitu, terus kita ngomong oishi desho gitu, enak kan, gitu. Seperti yang saya bilang, enak kan gitu. Seperti ya oishi desho gitu. Kalau enggak ya taiheng desho gitu, berat kan kerjaannya gitu. Game bawa taiheng desho gitu, kerja lapangan itu berat kan gitu. Ya, ada desho atau daro gitu. Nah, di sini kalimat futsu sama-sama ketemu desho, tapi yang di sini nadanya datar. Kalau yang tadi nadanya naik, desho. Kalau yang ini cuma cukup desho. Nah, di sini artinya mungkin. Nah, asate ame desho ini artinya salah ya, masa artinya masih ramen. Asate ame desho, besok hujan. Mau malah desho nanya ya. Asate ame desho. Nah, besok hujan. Asate. 2 hari yang akan datang hujan. Nah, menyatakan desho yang di sini ya, yang nadanya datar, itu menyatakan dugaan atau prediksi yang digunakan, atau prediksi yang informasinya itu udah ada dan valid. Nah, biasanya ini sering keluar di televisi Panggumi yang nyeritain yang memberitakan Tenkiho cuaca, atau sering-sering keluar di radio kayak itu, pakainya desho itu mungkin hujan. Jadi Juicy Nichiwa ame desho kayak gitu, mungkin hujan, seringnya di situ. Jadi bukti valid mungkinnya itu pakai bukti valid, sumbernya sumber dari koran, sumber dari televisi, sumber dari ramalan cuaca, seperti itu ya. Nah, di sini ada kalimat
futsu ketemu kamo shiremasen atau kamo shirenai. Masengnya dirubah bentuk nai. Kamo shirenai atau kamo shiremasen. Nah, di sini artinya sama-sama mungkin. Kalau yang tadi itu buktinya valid. Kalau yang ini lebih bersifat informal atau sering digunakan di bahasa percakapan sehari-hari kayak gitu. Jadi mungkinnya ini ya mungkin biasa gitu loh, nggak yang harus pakai bukti valid kayak gitu enggak. Nah, contohnya di sini ada karewa moneteita kamoshirenai. Dia mungkin sudah tidur kayak gitu. Dia mungkin sudah tidur. Washireta kamoshirenai mungkin lupa kayak gitu. Nah, catatannya di sini kamoshirenai itu tadi ya, informal dan sering digunakan dalam percakapan sehari-hari atau ungkapan yang dapat digunakan dengan kata kerja, kata sifat, dan kata benda. Nah, ini semuanya bisa digunakan ya kata sifat ya. Ya, kalau kata sifat omoi kamoshirenai kayak gitu. Terus kire kawai kamoshirenai juga bisa. Kamoshirenai sering digunakan untuk menyatakan kemungkinan yang tidak terlalu yakin. Jadi mungkinnya itu mungkin 50% gitu. Kalau yang desyo tadi kan bersumber dari data valid. Nah, mungkin ya meskipun nggak bisa 100% atau mungkin juga 90% valid kayak gitu mungkinnya. Nah, di sini ada perbedaannya lagi sama desyo dan kamoshirenai. Kamoshirenai menyatukan kemungkinan yang lebih tidak pasti atau dugaan spekulatif ya, kayak gitu. Contohnya karewa guru kamoshirenai, dia mungkin akan datang, tapi nggak terlalu yakin. Kalau ngomong pakai kamoshirenai itu nggak yakin gitu, nggak yakin banget pasti datang. Nah, kalau di show itu dugaan atau prediksi yang lebih pasti atau berdasarkan informasi yang jelas. Nah, contohnya di sini sama-sama datang, guru desyo sama guru kamoshirenai. Lah, yang pakai guru desyo ini mungkin dia udah janji lah. Orang Jepang kan kalau janji pasti ditepati dan on time. Kalau kita kan beda ya. Kayak gitu, mungkin pakai desyo karena udah janji, udah telepon pasti bisa datang. Lah, kalau kamu Shirena ini masih menduga-duga, mungkin datang, mungkin enggak ya gitu. Jadi karewa guru desyo, mungkin karewa guru desyo desyo yang kan ya. Nah, ini karewa guru desyo, dia mungkin akan datang. Jadi berdasarkan informasi yang ada, berarti kan udah telepon, udah janjian, pasti datang kayak gitu. Kalau yang kamoshirenai itu spekulatif, ya bisa datang ya bisa iya, mungkinnya seperti itulah. Nah, selanjutnya ada ndes. Ndes ini ya, ada ndes. Ndes ini fungsinya untuk mempersopan kalimat futsu atau mempertegas di akhir kalimat, menekankan kalimat seperti itu. Ndes. Tapi ini tips juga buat kalian-kalian yang terbiasa ngomong futsu sama atasan kalian karena ya udah pren atau apalah itu. Sebenarnya kan itu nggak sopan lah. Kalau kalian mau bikin sopan, kalian tinggal tambahin ndes di akhirnya. Kayak gitu. Sukarete irun des. Wakaranai des. Wakaranai des ya gitu. Kalian ngomong aitsuduko. Shirai des. Shiranai desu, wakaranai desu kayak gitu. Daijobun desu kayak gitu. Daijobu itu pakainya na ya, kalau yang kata sifat na sama kata benda itu dikasih na. Daijobunan desu. Nah, itu amenan desu. Nah, gitu. Khusus untuk yang kata sifat na sama kata benda itu ditambahin huruf na. Jadinya nandes. Amenan desu. Amenan desu, daijoubunan desu, daiheng desu kayak gitu. Kalau misal kalian udah terlanjur keceplosan pakai futsu, kalian niatnya mau sopan tapi jawabnya pakai futsu, ya tinggal tambahin des. Des, daijoubunan desu, wakaranai desu kayak gitu. Nah, lanjut catatan buat des. Nah, sering digunakan dalam percakapan sehari-hari yang bersifat informal.
Pola ini dapat digunakan dengan kata kerja, kata sifat, dan kata benda seperti tadi ya. Kata kerjanya bentuk fucu, terus kata bendanya kasihna, kata sifat nanya masih tetap kata sifat i dan seperti biasa. Indes diikuti dengan partikel ka dalam pertanyaan, contohnya dostan deska. Nah, ada apa? Dostan deska. Kalau mau tanya ya ada apa itu ya pakainya dostan deska itu. Kalau doshitara i deska tadi apa? Nah, sebaiknya apa yang saya lakukan. Itu ya. Nah, terus ada lagi sama kata kerja bentuk emas, nah, ketemu sama kata. Kata ini artinya cara. Nah, emasnya kita tinggal buang seperti yang di awal-awal tadi. Kita ada Sugiru dan sebagainya. Nikui, Yasui kayak gitu. Nah, kata di sini artinya cara. Di sini ada contohnya cara menulis. Nah, menuliskan kaki mas. Kaki mas, masnya buang, tinggal kaki kata cara menulis. Atau di sini ada yari mas, cara mengerjakan, masnya kita buang, tambahin kata yari kata. Kono kikawa, kono kikai no sukai kata, sukai mas, do desu ka, bagaimana kayak gitu. Atau kono shikuto no yari kata oshiete kudasai, tolong kasih tahu cara mengerjakan pekerjaan ini kayak gitu. Misal kalian nanya ke senpai kalian atau ke atasan kalian yang orang Jepang kayak gitu ya. Atau misal kayak gini, yari kata, cara kerja kalian tuh dinilai salah sama mereka, yang ngomong juga tadashi yari kata oshiete kudasai gitu. Yang tolong kasih tahu saya cara yang benar tuh yang gimana gitu. Itu ya, yari kata, yomi kata, sukai kata, kaki kata, mikata, cara melihat masa. Nah, seperti itu ada kata. Nah, ini slide nggak penting. Nah, selanjutnya di sini ada kalimat fucu ketemu sama si, koma, terus kalimat kedua fucu lagi ketemu sama si lagi, terus kalimat ketiga ketemu sama si lagi. Nah, di sini bisa pakai 2 kalimat, bisa pakai 3 kalimat. Nah, di akhir kalimat ini itu bebas. Nah, di sini artinya itu tidak hanya, tetapi juga, atau karena. Nah, pola ini sering digunakan untuk menggabungkan beberapa alasan atau fakta sebelum menyampaikan kesimpulan. Kesimpulannya itu di kalimat paling akhir. Atau si ini bersifat informal dan sering digunakan sehari-hari. Kalau tadi kan ada tari. Nah, itu kan pekerjaan yang dilakukan sehari-hari, tapi disebutkan beberapa aja. Nah, kalau ini alasan. Biasanya kalau alasan itu ya kenapa kalian kalau belanja itu ke toko ini terus gitu. Kenapa kalau belajar itu pakainya nonton YouTube terus, nggak pakai buku dan sebagainya. Itu disebutkan alasannya. Atau bisa kenapa suka sama dia, alasannya apa gitu. Misal di sini ada contohnya karewa atama ga ishi, kata sifat fusu ishi, terus ada doryoku dashi, doryoku kata benda kan, dashi pekerja keras, terus ada kesimpulannya seiko suru desho, pasti mungkin akan berhasil. Desho tadi ya mungkin, jadi karena dia pekerja keras dan pintar, ya mungkin pasti akan berhasil gitu. Jadi alasan 1, alasan 2, dan kesimpulan kayak gitu. Lah, misal kalian suka baca buku ini, atau misal suka baca komik manga gitu, terus setiap manga yomimaska gitu, kenapa baca manga gitu, omoshiroi shi kayak gitu. Terus apa lagi, tashi no seikatsu de ateru shi gitu, cocok dengan kehidupan saya gitu. Kono mangao yomimasu gitu. Kesimpulannya seperti itu. Jadi alasan 1, alasan 2, kalau mau disebutin alasannya banyak ya silahkan kayak gitu ya.
Di sini yang harus kita bahas lagi. Catatan, apakah dalam partikel C harus pakai mo? Nah, tentunya kalau dipakai Minami Hongo maupun edisi 1, edisi 2, itu kalau ketemu kita sama C itu partikelnya diganti mo semua. Itu ya. Jadi jawabannya itu tidak harus. Tetapi boleh pakai tergantung konsep nuansa kalimat. Tanpa mo itu netral dan umum. Nah, digunakan ketika menyebutkan dua alasan atau lebih tanpa penekanan. Nanti nggak ada penekanan, netral aja kayak gitu. Nah, contohnya kayak tadi. Nah, di sini contohnya ada karewa yasashi shi kakoishi ninkika aru. Dia itu baik hati, ganteng, dan populer. Nah, kalau yang dengan partikel mo, penekanan tambahan, nanti memberi kesan bahwa semua hal yang disebut sama-sama penting atau mengesankan. Jadi alasannya itu penting semua atau mengesankan semua buat kita. Seperti itu. Contohnya ada di sini. Contohnya masih sama. Yasashi shi kakoishi, terus di akhirnya support sumo dekimas atau dekiru. Jadi dia baik, ganteng, juga jago olahraga. Nah, di contohnya mungkin di Minami Hongo itu pakainya mo semua. Misal kalau mau pakai semua ya seperti ini. Doshite mise ni itsumo kaimono shimasu. Kenapa selalu belanja di toko itu? Nedang mo yasui shi. Terus tabemono mo oishii shi, ya gitu. Itsumo kono mise ni kaimono shimashita, kayak gitu. Jadi nanti misal kalau di soal JLPT itu kan yang di Depaya Pangojigoy ketemu sama yang si itu jelas partikelnya pasti pakainya yang mo ya. Jadi kalau ada pilihan mo, ga, wa dan sebagainya pakainya kita mo di situ ya. Tuh contoh mal yang pakai yang diganti mo, contohnya kita di sini. Nah, Ningki ka aru. Nah, ini Ningki mo aru. Contohnya sama di sini. Support sumo dikiru. Nah, kalau yang di slide tadi, di sini kan ada tamaga isi. Nah, di sini karewa tamamo isi itu juga boleh ya. Di situ ya. Jadi mo-nya itu sebenarnya kalau ada partikel kata benda ketemu kata sifat itu biasanya kan pakainya ga. Nah, itu diganti pakai mo. Itu lebih ditekankan lagi, seperti itu aja. Jadi kalau mau penggunaan sehari-hari ya boleh pakai mo, boleh enggak. Tapi kalau di bumbu nanti ketemu soal itu seringnya pakainya mo, seperti itu ya. Nah, lanjut kita ketemu sama jutsu. Jutsu ya. Jutsu. Nah, ini depannya jutsu ini harus ketemu sama satuan atau jumlah atau angka. Biasanya ini ada kalau kata keterangannya yang lain mungkin sukoshi jutsu, mainji sukoshi jutsu nihongo bengo shimashita. Setiap hari sedikit demi sedikit belajar bahasa Jepang. Nah, gitu loh. Setiap masing-masing bisa sedikit demi sedikit sukoshi jutsu, sedikit demi sedikit. Nah, jutsunya bisa diartikan deminya tidak. Sukoshi kan sedikit, sukoshi jutsu sedikit demi sedikit, bukan sukoshi sukoshi jutsu. Jadi contohnya seperti itu. Nah, kalau jumlah orang satuan orang kan ada hitori, futari, sangnin, yonin dan sebagainya. Nah, itu bisa hitori jutsu. Korekara hitori jutsu ini ite kudasai. Nah, mulai sekarang tolong pergi ke depan atau masuk ke depan satu demi satu, atau setiap satu orang gantian kayak gitu. Jadi satu demi satu kayak gitu. Kalau mau diartikan masing-masing ya, kotomo tachi ni kyandi oh mitsu jutsu akimashita. Memberikan atau telah memberikan permen kepada anak-anak masing-masing 3 kan, mitsu jutsu masing-masing 3. Tentu anaknya kan nggak cuma 1 kayak gitu ya. Arti ada hitori jutsu
sanin jutsu atau iko jutsu, misal ngangkat barang haku jago no haku iko jutsu kurasuni aku nih saya tolong angkat atau pindah atau mengangkat kotak ini satu demi satu ke kelas. Jadi nggak usah di ongso ya, nggak usah ngoyo ya po, nggak usah terlalu semangat, nggak usah dipaksain. Nah gitu, jadi satu demi satu pun nggak apa, iko jutsu gitu atau ipako jutsu atau tamaku misal pas bagiin bento, bagiin telur kayak gitu. Nah, kayaknya iko jutsu masing-masing satu, berarti masing-masing satu buah kayak gitu. Jadi harus ketemu satuan di depannya, kan ada satuan orang, ada satuan benda kecil, ada satuan benda panjang, ada satuan umum. Satuan umum itu kan tadi hitotsu, futatsu, mitsu, yatsu, isutsu, mutsu, nanatsu, yatsu kayak gitu. Kalau orang ya hitori, futari, sanin kayak gitu. Kalau benda kecil ya iko, niko, sangko, yongko kayak gitu ya. Atau ipiki, nihiki, sambiki ya gitu. Seperti itu ya, paham ya? Yang jutsu atau seringnya yang kita dengar ya, Scotchi jutsu. Mainichi Scotchi jutsu benkyou shite kudasai. Oke, mainichi Scotchi jutsu benkyou shite kudasai. Nah, setiap hari tolong belajar sedikit demi sedikit. Kalau setiap hari dikasih banyak itu kan ya memang desu, ngumet atau pusing. Jadi sedikit demi sedikit, kayak belajar kanji itu ya, satu hari dikasih 100 kan ya gini, nanti geleng-geleng. Jadi satu hari 10 atau 7, kalau IQ-nya mampu ya satu hari 80. Kalau IQ-nya mampu. Nah, itu ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada mama. Mama ini tetap atau melanjutkan sesuatu tanpa perubahan apapun. Jadi sini itu posisinya, keadaannya itu nggak berubah. Jadi ngomongnya itu pakainya mama. Tentu kalimatnya itu bisa futsu, bentuknya bebas. Di sini ada Dengyo kita mama dikakemashita. Nah, saya telah pergi keluar dengan keadaan lampunya tetap menyala. Kayak gitu. Atau bisa lagi wakaranai mama shigoto yarimashita gitu. Telah melakukan pekerjaan dengan kondisi yang tidak tahu apa-apa gitu. Nggak tahu apa-apa itu nanya ya, yari kata o oshite kudasai. Jadi yari kata o oshite kudasai. Nah, tolong ajarkan cara kerjanya gimana. Jangan wakaranai mama yarimashita. Jangan kerja tapi posisinya nggak tahu apa-apa. Itu nanti kalian ditempelin nanti. Itu ya, wakaranai mama, shiranai mama, terus suketa mama, terus apalagi, tentu kalimatnya bebas ya. Seringnya yang dipakai ya wakaranai mama, shiranai mama, terus suketa mama, kan keadaan menyala, kongo suketa mama, shigoto ni ikimashita, telah pergi untuk kerja dengan keadaan ya AC-nya tetap menyala kayak gitu. Nanti kebakaran. Kalau pas AC-nya nggak sengaja kepanas, musim panas, nah dan sebagainya ya. Nah, di sini catatan mama, ini mama bukan panggilan untuk ibu ya, adalah pola tata bahasa dalam bahasa Jepang yang digunakan menyatakan keadaan yang tetap dan tidak berubah atau melanjutkan sesuatu tindakan tanpa perubahan. Hati-hati ya, tanpa perubahan apa-apa. Kita pergi dalam kondisi rumah itu AC-nya nyala, kita pergi dalam kondisi rumahnya itu lampunya nyala, atau kita tidur tapi dalam kondisi nonton YouTube kayak gitu, atau misal gao mite mama necata gitu. Gao mite mama necata, tidur dalam kondisi melihat film, nanti matanya mulai satu yang satu merem gitu. Itu ya, dalam keadaan tidak mengubah apapun. Nah, itu. Yang terakhir ada toka adalah pola tata bahasa
Dalam bahasa Jawa ini digunakan untuk menyatakan contoh-contoh beberapa hal yang serupa. Pola ini sering diterjemahkan seperti atau artinya toka, nani, toka gitu. Seperti dan misalnya atau hal-hal seperti itu. Jadi ada tari-tari, nah ini ada toka-toka. Ada si. Tari-tari tadi kegiatan. Si tadi alasan. Toka-toka ini digunakan untuk memberikan contoh atau daftar hal-hal yang tidak lengkap. Nah, misalnya contohnya, di hari libur saya melakukan hal-hal seperti nonton film atau berbelanja. Tadi nggak lengkap, ya sama kayak yang di tari-tari Shimas. Nah, itu ya. Jadi, Yasumi no hi wa eiga o miru toka kaimono suru toka shimasu. Toka. Atau contohnya Nihon no tabemono to ieba sushi toka ramen toka ga arimasu. Kayak gitu ya. Disebutkan seperti misalnya kayak gitu loh. Kamu izin ngapain kalau libur? Ya misalnya nonton film, nonton anime, beres-beres zapato kayak gitu. Toka shimasu. Tari-tari Shimas tadi ya sama, penggunaannya hampir sama, cuman kalau tari-tari ya tinggal rubah bentuk tak, kalau ini jatuhnya ke bentuk utsu, seperti itu aja ya. Jadi jarang sekali, hampir nggak pernah saya nemuin toka sama tari-tari tadi dalam satu soal itu ya. Jadi pasti nanti kalau kita udah masuk ke range soal, pasti nanti tahu contoh-contoh soalnya itu nggak mungkin di mix kayak gitu ya. Oke, nah part 2 sampai di sini dulu. Kemungkinan nanti ada tambahan sedikit di part 3 kayak di partikel-partikel seperti itulah. Nah, oke, masih semangat belajarnya. Saya Rian, dadah atau Jane.